Oke teman-teman, Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam sesi live kali ini, kita akan membahas dua topik. Pertama, kita akan sharing firman Tuhan. Sebagaimana teman-teman bisa perhatikan di thumbnail, sudah ada narasumbernya. Dan nanti yang kedua, kita akan berbincang terkait dengan Irena Handono yang sering sekali serampangan terhadap iman Kristen. Nah, di sini bersama saya sudah hadir Kak Glory. Kak Glory ya. Shalom Kak Glory, tolong di-unmute. Shalom, selamat sore Kak. Oke, bagaimana? Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, baik-baik aja. Gimana Kakak sendirinya? Puji Tuhan, baik-baik. Nah teman-teman, silakan dulu Kak Glory, perkenalkan diri. Oh iya, shalom semuanya, selamat malam, selamat hari Minggu. Dimanapun kalian berada, aku berharap tetap dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, nama aku Glory, dan aku ini adalah salah satu aktivis di komunitas youth di sebuah gereja dan juga rekan pelayanan dari KMD Waru sendiri. Oke, ada lagi. Kira-kira Kak Glory usia berapa ya? Boleh nggak sih dibocorin usianya berapa? Oh ya, aku umur, aku hitung dulu, benar. 22 deh kayaknya. Iya sih, benar. Ya, aku 22 tahun. Aku lahir 99. Oke. Jadi Kak Glory, kita langsung saja. Di sini juga sudah ada beberapa teman ya. Pak Arman, kemudian Pak Haster. Ini para pelayan Tuhan yang luar biasa. Shalom. Shalom semuanya. Bro Haster Hadewaru. Ini juniorku ini namanya Hadewaru. Gimana Bang? Oke, shalom. Jadi teman-teman ini sudah hadir semua teman-teman ini sudah pada masuk semua. Jadi kita langsung saja teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal di sesi live ini, kita karena ini hari Minggu, kita mau sharing firman dulu, narasumbernya dari Kak Glory. Nanti bagian keduanya sebagaimana di thumbnail kita akan membahas terkait dengan pernyataan dari mualaf yang bernama Irena Handono. Oke teman-teman, waktu dan tempat saya persilakan kepada Kak Glory. Oke ya, sekali lagi aku sapa ya semuanya, shalom, selamat malam. Jadi senang banget rasanya malam hari ini bisa hadir untuk live streaming dan menemani kalian semua, biar kita bisa sama-sama belajar. Walaupun aku tahu materi yang aku sampaikan mungkin masih ada kekurangan, tapi nggak apa-apa ya. Aku berharap apa yang bisa aku sampaikan itu bisa juga membantu teman-teman untuk menambah wawasan gitu. Oke, jadi topik pembahasan atau firman Tuhan yang bisa aku bagikan pada saat ini, aku mengangkat tema yaitu Alkitab dan perempuan. Nah, sebelum aku ngebahas lebih lanjut ya, basically aku itu memang tertarik untuk mengamati isu-isu tentang perempuan. Itu bukan terjadi saat ini gitu, maksudnya itu aku melakukan itu bukan cuman saat ini di usia 22, tetapi ketika aku sekitar SMP lah, dipengaruhi dengan lingkungan, pengalaman, dan juga buku-buku bacaan ataupun ya artikel-artikel gitu. Nah itu yang membuat aku tertarik aja gitu membahas tentang isu-isu perempuan, dan posisinya kan saat ini aku adalah salah satu aktivis di komunitas youth. Oleh sebab itu aku pengen bahas kira-kira apa sih yang Alkitab jelaskan tentang perempuan. Walaupun mungkin di antara kita juga udah banyak yang tahu ya kalau Alkitab juga menceritakan tentang kisah-kisah perempuan. Dan ada beberapa kisah yang akan aku angkat. Di antaranya yang pertama, tentunya aku akan memulai renungan pada saat ini dengan membahas kisah dari Hawa. Siapa sih yang nggak tahu Hawa kan? Anak sekolah minggu juga pastinya tahu gitu. Siapa sih Hawa? Ya Hawa adalah perempuan pertama di bumi gitu kan. Dan aku juga bisa mengatakan bahwa Hawa itu adalah perempuan yang paling bahagia. Kenapa demikian? Karena dia itu diciptakan dengan tangan Allah langsung loh. Bahkan ketika dia menikah dengan Adam pun Allah yang langsung memberkati pernikahan mereka gitu. Sehingga aku bisa mengatakan
enak banget gitu jadi Hawa karena dia sangat berbahagia. Nah, aku melihat dari kisah Hawa ini, dia merupakan penolong yang sepadan yang diberikan Tuhan kepada Adam, dan dia itu juga diciptakan dari tulang rusuk Adam sendiri. Kemudian kitab Kejadian juga mencatat bahwa mereka itu memiliki hubungan yang begitu mesra. Karena apa? Mereka menjadi satu daging dan kemudian mereka tidak merasa malu sekalipun mereka telanjang gitu. Dan inilah yang bisa kita implementasikan, pasangan-pasangan Kristen saat ini bisa kita implementasikan bahwa ketika kita siap untuk menikah, maka kita juga harus siap untuk menjalin hubungan yang transparan satu dengan yang lain, kita dengan pasangan kita gitu. Dan melalui kisah Hawa, kita tahu bersama ya, kalau Hawa itu kan tergoda dengan iblis gitu. Iblis yang menyerupai ular, di mana iblis itu mengiming-imingi bahwa dia akan menjadi seperti Allah kalau dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Padahal ya kita tahu bersama kalau Allah sendiri melarang dia untuk makan. Bukan cuma dia, tapi suaminya juga dilarang. Dan kemudian dia melanggar, dia mengajak suaminya, lalu efek dari pelanggaran itu, dari dosa itu membuat Adam dan Hawa itu merasa malu. Selain merasa malu, mereka juga diliputi ketakutan ketika Tuhan datang, ya mereka takut gitu kan, karena mereka tahu mereka salah di situ. Namun yang menarik dari kisah Hawa sendiri atau Adam dan Hawa ini adalah melalui pelanggaran yang dilakukan oleh mereka berdua, itu justru menghasilkan suatu benih Injil di dalam Kejadian 3 ayat 15 atau yang kita sebut sebagai proto-evangelion atau proto-evangelium. Nah, itulah benih Injil. Dan di dalam Kejadian 3 ayat 15 sendiri dijelaskan bahwa Mesias itu akan lahir dari perempuan. Jadi di sini kita bisa melihat kalau perempuan itu menjadi sarana untuk mendatangkan keselamatan gitu melalui perawan Maria, kan kita tahu bersama di dalam kitab Matius sendiri mencatat seperti itu. Nah, melalui kisah Adam dan Hawa ini banyak juga orang-orang yang sering bilang kalau perbuatan Hawa saat itu merupakan salah satu tanda bahwa memang perempuan itu merupakan makhluk yang mudah tergoda gitu. Nah, sepertinya kita nggak bisa menyamaratakan karena yang mudah tergoda memang bukan cuma perempuan, tapi ya laki-laki juga kan. Nah, dalam hal ini aku tuh yang bisa aku simpulkan, yang bisa aku pelajari adalah di mana pemeliharaan Allah tetap nyata sekalipun manusia sudah berbuat dosa. Di situ kita melihat bahwa Allah yang penuh kasih datang memberikan keselamatan karena dia tahu bahwa ciptaannya bukanlah makhluk yang sempurna. Itu kisah dari Hawa. Dan yang kedua, aku pengen bahas sedikit tentang sebuah kisah yang juga cukup familiar sih, yaitu di dalam Kejadian 3, bukan Kejadian 3, Kejadian 38, di mana di situ menceritakan tentang Yehuda dan Tamar. Nah, kalau mau kita lihat dari kisah Tamar ini, bisa kita sebutkan bahwa Tamar adalah perempuan yang menuntut haknya gitu. Karena ya dijelaskanlah dalam pasal 38 itu di mana Tamar merupakan menantu dari Yehuda. Dia adalah istri dari anak pertama Yehuda. Lalu kemudian suaminya itu meninggal yang bernama dan karena hukum Levirat yang berlaku maka dia harus menikah dengan adiknya yaitu Onan. Nah, ketika dia menikah sama Onan itu melakukan sebuah dosa seksualitas ya, bisa kita baca sendiri nanti. Dan itu merupakan perbuatan yang jahat sehingga Tuhan juga mengambil nyawa dia. Nah, ketika si Tamar ini udah 2 kali menikah dengan anak yang pertama dari Yehuda, lalu anak yang kedua, dan dia tuh udah janda tuh saat itu. Kemudian Yehuda masih punya anak terakhir, tapi anak itu masih kecil ya, namanya Shelah. Dan Yehuda itu janji kalau nanti Shelah udah gede, itu bakal dikasih sama Tamar. Dan mungkin saat itu Tamar juga mikir ya, kayaknya kelamaan kalau nunggu. Akhirnya Yehuda pun nyuruh dia buat
pulang dulu lah ke kampungnya dia, ke rumah ayahnya dia. Dan setelah itu dapat kabar bahwa mama mertua dari Tamar itu kan meninggal. Akhirnya Yehuda itu sedang menempuh perjalanan, dia itu OTW ke Timna. Mendengar kabar itu, Tamar dia menunggu mertuanya ini, si Yehuda, di pintu masuk Enaim yang adalah jalan menuju ke Timna. Ketika dia sedang menunggu di situ, dia menutup wajahnya sehingga ketika Yehuda lewat, yang Yehuda pikir, oh mungkin ini adalah pelacur gitu kan. Dan akhirnya ketika dia melihat Tamar yang menutup wajahnya itu dan mereka berbincang-bincang, Yehuda mengajak making love dengan si Tamar dan akhirnya Tamar bilang jaminannya apa. Dan akhirnya Yehuda kasih lah, ini jaminannya cap meterai, kalung, tongkat dipegang. Tapi nanti setelah mereka udah finish, Yehuda juga janji bakal bayar si Tamar itu pakai seekor kambing domba. Tapi ketika mereka udah selesai tuh, Tamarnya udah hilang gitu, nggak tahu lah di mana. Dia pergi, Yehuda cari-cari ya nggak ketemu lah. Akhirnya 3 bulan kemudian Yehuda dikabarin kalau Tamar itu udah hamil. Tapi posisinya Yehuda nggak tahu gitu kalau sebenarnya Tamar adalah perempuan yang waktu itu dia lihat dan dia pakai. Karena kan saat itu kan Tamar itu menutup wajahnya ya, jadi Yehuda sendiri nggak tahu. Dan akhirnya ketika Yehuda mendengar kabar itu ya dia emosi gitu kan, karena perilaku Tamar atau kabar kehamilan Tamar itu dianggap Yehuda sebagai suatu hal yang menodai suku Yehuda sendiri. Akhirnya Yehuda ngasih usul, udahlah bakar aja gitu. Dan kemudian ketika Tamar datang, Tamar bilang, aku hamil dari laki-laki yang memiliki barang-barang ini. Dan dia menunjukkan itu cap meterai, terus kalung, serta tongkat milik Yehuda. Dan ketika Yehuda melihat, oh ternyata kamu adalah menantu aku. Dan di situ Yehuda sendiri sadar kalau Tamar melakukan itu karena Tamar memang menuntut haknya. Jadi Yehuda ingat sama janjinya yang dia ingkari, yaitu memberikan Shelah. Shelah itu udah besar tapi dia nggak kasih untuk si Tamar gitu. Jadi ketika dia melihat si Tamar menunjukkan barang-barang miliknya, di situ Yehuda memang mengakui kesalahannya bahwa dialah yang salah gitu. Dan dari hasil hubungan antara mertua dan menantu ini, Tamar melahirkan anak kembar yang bernama Peres dan Zerah. Itu kisah dari Tamar. Lalu kisah yang ketiga itu yang akan aku bahas adalah tentang Ruth. Pasti kita juga tahu siapa itu Ruth kan. Yang paling terkenal dari Ruth itu ya kesetiaannya gitu, kesetiaan dia kepada mertuanya Naomi. Nah, dikisahkan Ruth ini adalah seorang perempuan Moab, di mana dia menikah dengan salah satu anak laki-laki dari Naomi. Dan Naomi ini adalah orang Bethlehem, tapi mereka menjadi orang asing di Moab gitu. Lalu suatu ketika suami dari Naomi serta kedua anak laki-lakinya itu mati. Dan akhirnya Naomi itu pengen pulang kampung lah ke Bethlehem. Tapi dia itu nyuruh menantu-menantunya untuk pulang. Nah menantu dia itu ada 2, yaitu Orpa dan Ruth. Orpa pulang tetapi Ruth nggak mau. Walaupun udah didesak-desak ya sama Naomi, tapi dia tetap nggak mau pulang. Dia tetap pengen stay bareng si Naomi gitu. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa. Naomi ajak dia untuk pulang ke Bethlehem, dan ketika di Bethlehem itu Ruth itu kerja di tempatnya Boas, dan Boas ini ternyata masih ada hubungan keluarga sama Elimelek yang adalah suami dari si Naomi sendiri. Dan Naomi jelasin ke Ruth kalau Boas itu bisa menebus kita gitu. Dan akhirnya ketika si Ruth kerja di tempatnya Boas gitu kan, dia kerja di situ, dia melihat juga kalau Boas itu care sama dia dan dia bersyukur. Lalu Boas juga jelasin kalau kesetiaanmu itu sudah terdengar sama banyak orang. Jadi Boas itu tahulah kalau si Ruth ini orang yang setia. Dan kemudian Ruth juga sempat curhat-curhat sama Naomi, dan ketika dia curhat-curhat akhirnya Naomi kasih usul gimana kalau kamu ditebus aja sama Boas gitu. Caranya adalah nanti kamu malam-malam datang ke tempat pemirikan, terus kamu nanti tidur di dekat kakinya
si Boas sendiri, dan ketika tidur nanti disitulah kamu jelaskan gitu. Dan akhirnya Ruth itu nurut aja, dia lakukan apa yang disuruh oleh Naomi. Dan ketika malam-malam itu ya Boas kaget, dia lihat oh ternyata ada orang ya deket kaki aku gitu. Dan pas dia lihat oh ternyata itu Ruth. Dan di situ Ruth itu menyadarkan Boas kalau Boas itu punya hak untuk menebus si Ruth. Dan Boas pun menunjukkan kasihnya kepada Ruth. Tetapi walaupun demikian Boas tidak langsung menebus Ruth, tetapi dia itu nawarin Ruth dulu ke orang lain juga yang punya hak untuk menebus Ruth. Tetapi akhirnya orang itu nggak bisa, dan ya udah akhirnya si Boas lah yang nebus Ruth dan mereka menikah. Lalu dari pernikahan mereka Ruth melahirkan anak laki-laki yang bernama Obed, dan Obed itu adalah bapaknya Isai, dan Isai itu adalah bapaknya dari Daud sendiri. Nah, itu cerita yang ketiga ya. Dan cerita selanjutnya ini lumayan menarik dan cukup mungkin aneh gitu juga kan. Tapi nggak apa-apa sih. Aku pengen bahas tentang Daud dan Batsheba gitu. Jadi kita tahu ya, Batsheba itu adalah istri dari Uria, dan ini diceritakan di dalam 2 Samuel pasal 11, di mana suatu ketika Batsheba sedang mandi, lalu Daud sedang berjalan-jalan di suatu istana, lalu kemudian dia melihat Batsheba di situ dan dia tergoda sampai akhirnya ya mereka melakukan dosa. Dan dosa Daud nggak sampai di situ aja, tapi Daud juga menjadi penyebab kematian dari Uria, di mana Uria ditempatkan paling depan ketika perang dan akhirnya Uria mati di situ. Lalu kemudian Daud sadar akan kesalahannya ketika Nabi Nathan menyadarkan dia. Kemudian dia menyesal, dia insyaf, dan akibat dari dosanya itu anak yang dikandung oleh Batsheba sendiri mati. Tetapi setelah itu kemudian Daud juga puasa, lalu akhirnya Batsheba kembali mengandung dan melahirkan seorang anak yang kita kenal sebagai raja paling berhikmat, yaitu Salomo. Nah, dan dari beberapa kisah ini yang bisa aku pelajari sendiri adalah sejak semula Tuhan itu menghargai keberadaan perempuan. Bahkan di dalam Kejadian sendiri itu dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan segambar dengan rupa Allah. Nah, berarti kita bisa lihat dong kalau laki-laki dan perempuan itu adalah rekan sekerja, bukan justru saling menjatuhkan, saling merendahkan gitu, merasa paling tinggi, paling rendah. Walaupun ya kita tahu ya laki-laki itu kan diberikan otoritas sebagai kepala gitu. Tetapi bukan berarti bahwa laki-laki bisa merendahkan perempuan. Enggak. Justru laki-laki itu sebagai pemimpin yang mengasihi perempuan. Jadi Tuhan sendiri tidak membeda-bedakan dalam memberikan pemeliharaan. Melalui kisah Hawa itu bisa terlihat jelas bahwa Allah itu memang melimpahkan pemeliharaan yang setara serta keselamatan itu kepada laki-laki dan kepada perempuan. Dan kemudian kalau dari kisah Tamar sendiri, kita tahu kalau kita baca ya berulang-ulang, Tamar melakukan hal yang nekat itu bukan semata-mata dia ingin menjual dirinya ya, bukan. Tapi dia itu ingin mempertahankan garis keturunan Yehuda gitu. Jadi walaupun kita nggak bisa membenarkan itu ya sikap dia gitu, dengan cara dia menipu mertuanya kita nggak bisa membenarkan itu. Cuman tujuannya sebenarnya adalah bagaimana dia bisa mendapatkan anak itu sih, sampai akhirnya dia melakukan hal yang tidak harus dia lakukan sih sebetulnya gitu kan. Nah kemudian dari Ruth dia tentunya yang bisa kita pelajari adalah kesetiaannya dong gitu kan. Dan kemudian dari Ruth juga kita bisa melihat bahwa dia itu adalah pembela kemanusiaan bagi janda tanpa anak, di mana dia menyadari bahwa penebus itu harus memikul tanggung jawabnya gitu. Dan kisahnya juga itu menggambarkan pemeliharaan ilahi dan toleransi ras. Selain itu juga Boas itu adalah anak dari
Rahab. Nah, walaupun tadi aku nggak bahas ya tentang Rahab, cuman dari perempuan-perempuan inilah, kecuali Hawa ya, itu adalah perempuan-perempuan yang dicatat dalam garis keturunan Mesias. Dimulai dari siapa? Tamar, Rahab, Ruth, dan kemudian istri Salomo atau Batsheba itu. Jadi kita tahu kalau background dari si Rahab sendiri, ibunya Boas itu nggak bagus kan. Tapi melalui Rahab, kita bisa meneladani iman percayanya dia. Bahkan penulis kitab Ibrani pun mengutip dia sebagai salah satu contoh teladan iman. Dan kemudian dari Batsheba sendiri yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kita sebagai perempuan selalu waspada, apalagi kalau kita sudah ya punya pasangan sah gitu kan. Jangan sampai kita ya melakukan hal yang tidak harus dilakukan atau dosa. Namun dari kisah Batsheba sendiri, aku bisa lihat peran pasangan itu sangat penting. Di mana Daud ya memang bersalah sih, tetapi dia tetap insyaf dan berbalik kepada Tuhan, dan itu juga mempengaruhi Batsheba, di mana ketika mereka bertobat dan akhirnya Batsheba baru bisa mengandung lagi dan melahirkan anak dengan selamat, yaitu Salomo. Dan kemudian nama lain yang dicantumkan di dalam garis keturunan Mesias sendiri adalah nama Maria, yang merupakan perawan tapi dia bisa mengandung. Ya aneh juga gitu kalau dibaca, cuman seharusnya ketika kita membaca itu kita bisa lihat bahwa pekerjaan Allah begitu spektakuler gitu. Dimana melalui perempuan-perempuan ini, bahkan dari Tamar, terus siapa lagi, Rahab, Batsheba gitu kan, itu kan skandal ya. Tapi dosa itu tidak bisa menghalangi karya keselamatan Allah gitu. Tetap Allah bisa melakukan apapun yang kita anggap tidak bisa gitu. Jadi melalui kisah wanita-wanita ini gitu, yang bisa aku simpulkan adalah ketika perempuan masa kini merasa rendah dan merasa gak bisa apa-apa gitu, I'm nothing. Coba deh kita lihat kembali, sejak semula Allah itu sudah menyayangi kita gitu. Bukan hanya perempuan, laki-laki juga, dan harusnya kita sama-sama bisa membuka mata kita bahwa Allah pun di pihak kita. Jadi karya Allah juga bisa dinyatakan di dalam kehidupan kita sebagai perempuan. Dan aku rasa sampai di situ yang bisa aku sampaikan untuk saat ini. Makasih, aku kembalikan kepada Kak MD Waru. Kak masih di mute, Kak. Bisa tidak diberikan kesimpulan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi mengenai kedudukan perempuan dalam Alkitab, atau kedudukan ataupun derajat perempuan dari perspektif iman Kristen? Garis besar, karena ada beberapa teman-teman yang baru masuk gitu. Oh iya, aku nggak bisa lihat ya siapa yang gabung. Oke. Menurut aku sendiri sih begini, kalau dari perspektif iman Kristen, memang kita tahu bahwa laki-laki itu diberikan tanggung jawab yang lebih dari perempuan, gitu kan, yaitu sebagai kepala. Nah, jadi kan kita tahu tuh, dari situ kita bisa melihat sama-sama sistem yang patriarki itu gitu. Tetapi di sisi lain kita bisa sama-sama melihat bahwa perempuan itu dijadikan penolong, di mana tentunya sebagai penolong juga kita diberikan kekuatan, dan tentunya penolong itu lebih kuat dong daripada yang ditolong gitu. Nah, bukan berarti gini, aku ngomong kayak gini bukan berarti perempuan itu bisa merasa superior dan kita bisa bersikap merendahkan laki-laki, bukan. Tetapi dari sini kita tahu bahwa Allah memberikan kekuatan kepada laki-laki dan perempuan menurut bidangnya masing-masing. Itu sih yang bisa aku jelaskan, Kak. Oke, jadi terima kasih Kak Glory, luar biasa hambanya ya. Silakan dibuka aja kameranya. Oke, terima kasih untuk sharingnya. Ini sudah berlangsung selama 24 menit dan
Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan di awal terkait dengan topik di sesi ini ada dua. Pertama sharing firman Tuhan, kemudian kita akan diskusi sedikit terkait dengan beberapa mualaf yang di luar sana. Salah satu contoh yang akan kita bahas dalam sesi live ini adalah Irena Handono. Salah satu pernyataan dari Irena Handono mengatakan bahwa Konsili Nisea, Konsili Nisea itu adalah konsili mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa Paulus itu tidak disunat. Padahal dalam kitab Filipi itu jelas-jelas Paulus mengatakan bahwa dia disunat. Jelas di hari ke-8. Nah, selain daripada itu banyak juga ocehan-ocehan lain yang mereka sampaikan terkait dengan iman Kristen. Dan saya mau diskusikan hal ini kepada Kak Glory. Kira-kira sebagai aktivis remaja pemuda Kristen, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini? Oh ya, oke. Sebetulnya gini, kalau untuk menanggapi tentang beliau sendiri gitu kan, aku rasa ya setiap manusia punya pilihan kan, dan tentunya kita tahu bahwa kita hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika kan, dan aku merasa ya, kalau aku sendiri ya, aku nggak punya kapasitas untuk mengomentari benar salahnya beliau, karena itu adalah pilihan beliau sendiri. Endingnya pun ya udah gitu, dia yang menerima, dia yang merasakan hidup beliau sendiri gitu kan. Cuman kalau menurut aku sendiri mengenai beberapa pernyataan dari beliau gitu, itu mungkin bisa lebih dalam dipelajari lagi. Iya. Oke. Jadi maksud saya tadi dari pertanyaan ini bukan berarti kita mengomentari mengenai keputusan beliau yang sekarang sudah menjadi mualaf ya, tidak, itu keputusannya dan itu haknya begitu kan, haknya. Cuman kan setelah mereka memutuskan berpindah agama atau keluar dari iman Kristen, kemudian mereka membicarakan tentang iman Kristiani secara serampangan, tentu saja sebagai orang Kristen kita punya hak jawab, kita punya hak untuk menanggapi. Nah, dalam konteks inilah saya mau bertanya kepada Kak Glory sebagai aktivis remaja pemuda, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh aktivis remaja pemuda Kristen untuk membentengi agar ketika ada orang di luar sana yang non-Kristen ketika berbicara serampangan terhadap iman Kristen, kita tidak gampang terpengaruh, kita tidak gampang dipengaruhi atau dibawa dengan berbagai macam embel-embel begitu. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh para aktivis ini di kalangan remaja pemuda? Karena kalau para pendeta kan beberapa ada yang muda-muda, beberapa ada yang sudah tua. Kan usia yang paling bagus untuk berkomunikasi dengan remaja pemuda Kristen ini memang ya seusia-usia kita inilah. Karena lebih tahu bagaimana harus mendekati mereka, lebih tahu bagaimana harus berbicara dengan mereka. Kalau orang tua yang udah lahirannya 70-an kan agak susah karena generasinya kan sudah beda. Nah, ini dalam posisi Kak Glory sebagai aktivis gereja, remaja pemuda Kristen, ini apa yang perlu dilakukan, kira-kira program apa yang terpikirkan, oh ini harus nih dibentengi remaja pemuda Kristen, supaya mereka tidak sekedar menjadi Kristen dan tidak gampang dipengaruhi oleh berbagai pengajaran yang disampaikan oleh para mualaf, khususnya salah satu yang kita bahas di sini adalah Irena Handono. Oke, menurut aku cara yang bisa aku lakukan hanya satu, yaitu edukasi. Nah, di dalam edukasi itu ada banyak cara yang bisa aku lakukan untuk membentengi pemuda Kristen dengan cara katekisasi atau mungkin pendalaman Alkitab, di mana kita memberikan materi-materi yang mendalam dan spesifik mengenai Alkitab sendiri serta kekristenan, dan disitulah kita bisa melindungi anak-anak youth, terutama aku bisa melindungi anak-anak youth, membantu mereka untuk tetap kokoh di dalam Kristus dengan cara edukasi itu. Itu sih yang mungkin nanti ini menjadi PR bagi kita semua. Ini juga teman-teman yang ada di sini yang ada berapa ratus. Jadi ini menjadi PR bagi kita semua untuk untuk memikirkan secara serius agar pemuda-pemudi Kristennya kita ini tidak keluar dari jalur iman Kristen. Dan kemudian seperti yang biasa saya sampaikan teman-teman semua, kita tidak bisa menjadi pribadi yang tidak setuju tapi tanpa punya alasan. Kalaupun kita tidak setuju terkait dengan apa yang disampaikan oleh Irena Handono dan rekan-rekannya yang lain itu didengkuti para mualaf ini,
ya kita harus punya argumentasi yang mendasar, yang kuat terkait hal itu, sehingga ketika kita bilang tidak, oh itu ada basisnya, ada argumentasinya yang mendukung. Jadi seperti itu. Nah kemudian Kak Glory, tadi kan sudah firman ya. Saya tertarik dengan topik ini karena tadi Kak Glory menguraikan tentang derajat perempuan dalam iman Kristen. Yaitu teman-temannya, bagi teman-teman yang ada di sini nih, di live chat ini pada berdebat semua. Mereka ini ada yang dari tetangga sebelah masuk memang. Oh, ya. Jadi teman-teman bisa lihat sih. Ya, Kak Glory nggak bisa lihat karena ini kan tadi diundang kan. Jadi kepada teman-teman semua khususnya yang non-Kristen, inilah keistimewaan, salah satu keistimewaan di dalam iman Kristiani. Makanya dalam iman Kristen itu poligami itu nggak boleh. Karena derajat perempuan dan derajat laki-laki itu sama. Ya, jadi kalau ada orang di luar sana, oh perempuan di kami dihormati kok. Pertanyaan gini, kenapa laki-laki boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri? Kalau benar dianggap setara, laki-laki poligami, perempuan poliandri dong. Nah, oleh sebab itu kalau dalam iman Kristen, karena kesetaraan itu benar di mata Tuhan dan itu memang asal mulanya dari Tuhan sendiri, ya laki-laki nggak boleh poligami, perempuan nggak boleh poliandri. Satu untuk satu. Kan sejak penciptaan jelas, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Allah menciptakan Adam, Hawa, dan tambahannya satu lagi, nggak ada. Adam dan Hawa, satu untuk satu, bukan satu untuk dua atau dua untuk satu. Jadi itu ya teman-teman. Jadi bagi kalian yang suka ngoceh-ngoceh tentang iman Kristiani, ya terima kasih banyak sih, karena kami tahu memang iman Kristiani itu dimanapun ada selalu saja eksis. Iya. Oke, Kak Glory, kita masih punya banyak waktu ya. Jadi bagi teman-teman ya, nanti teman-teman saya akan live nanti sekitar jam 7:30 lagi, ada topik penting yang mau kita bahas sama-sama. Tapi dalam sesi ini saya mau kasih kesempatan banyak dulu kepada Kak Glory untuk berbicara mengenai derajat perempuan dalam iman Kristen. Karena ini topik yang sangat penting sekali memang. Dan kita harus jujur, sebenarnya di daerah-daerah sana, di luar sana, ini khususnya dari daerah saya misalnya dari Kepulauan Nias, memang tidak semua ya. Beberapa orang itu misalnya saja nih dalam hal studi, kan orang tua tuh banyak kan, oh udah abang kamu aja yang sekolah, perempuannya ditahan, nanti ujung-ujungnya juga kamu jadi rumah tangga. Itu kan sayang banget ya. Nah gimana ini saya tidak tahu apakah di tempatnya Kak Glory ada situasi atau ada kondisi yang serupa, tapi di daerah asal saya ada demikian, sekalipun tidak semua, tapi ada. Gimana pendapat Kak Glory? Iya ya. Sejak tadi awal itu aku jelasin ya, kenapa aku tertarik untuk membahas topik tentang perempuan. Itu karena memang aku tertarik sejak SMP. Itu karena lingkungan dan pengalaman. Dan memang yang tadi kakak katakan itu juga pernah aku rasakan. Dan ini juga menjadi salah satu topik di dalam sebuah tulisan aku gitu kan. Nah, di mana seringkali sebagai perempuan kita itu dijadikan manusia nomor 2. Maksudnya apa? Ada beberapa, walaupun aku nggak bilang semua laki-laki ya, tetapi ada beberapa laki-laki yang bertindak hiperpatriarki. Gitu, menganggap bahwa perempuan itu nggak bisa dikasih kesempatan, kalau ada laki-laki ya udah laki-laki dulu gitu kan. Bahkan peraturan-peraturan yang seringkali orang tua kita berikan itu cenderung membuat perempuan susah gerak gitu. Padahal sejatinya gitu, peraturan yang ketika aku masih kecil ini seharusnya diberikan dan ditekankan bukan hanya kepada perempuan tetapi kepada laki-laki juga. Contoh begini deh, banyak orang yang bilang anak perempuan itu nggak boleh pulang malam, ya kan? Aku setuju, benar. Kita juga kan harus tahu tata krama ya. Tapi lebih baik, tolong jangan bilang anak perempuan tidak boleh pulang malam. Harusnya kan anak perempuan dan laki-laki kan, itu nggak bagus pulang malam-malam. Terus anak perempuan itu nggak boleh sembarangan berpenampilan, gitu kan? Nah, apakah cuma perempuan? Coba deh aku tanya ke kakak sendiri ya. Menurut kakak gimana? Apakah cuma perempuan? Bukankah laki-laki juga kita harus menjaga penampilan? Gitu. Ya, nah, betul. Jadi itu banyak sekali kesalahan mengenai peraturan-peraturan yang aku sendiri terima sejak kecil itu terlalu ditekankan untuk perempuan. Padahal seyogianya peraturan-peraturan itu juga buat cewek dan cowok gitu, bukan cuma buat perempuan. Dan yang bisa aku lakukan saat ini adalah dengan cara
edukasi itu ke beberapa orang, dan mereka juga mengerti bahwa memang itu menjadi pembelajaran sih. Ya memang aku tahu parenting itu nggak mudah ya, menjadi orang tua, tetapi seenggaknya kita bisa mengubah cara pandang yang seperti itu ketika kita menjadi orang tua dan ketika kita mendidik anak, dimana kalau kita punya anak cewek dan cowok, ya kita bilang baik cewek maupun cowok itu kita harus tahu tata krama dalam hal berpakaian, pulang tepat waktu dan sebagainya. Bukan hanya ditekankan untuk perempuan. Oke, setuju ya. Memang ya di komunitas Kristen sendiri kita tidak beranggapan bahwa hidup orang Kristen itu benar seadanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Memang ada kekurangan, ada hal-hal yang perlu kita terus evaluasi dari waktu ke waktu. Tapi kita bersyukur sekalipun ada sekelompok orang Kristen yang mungkin dalam proses menuju ke tahap yang lebih baik, tapi paling pentingnya sebenarnya adalah kan kehidupan kekristenan itu basisnya atau dasarnya adalah Alkitab kan. Jadi segala sesuatunya mesti kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sekalipun dalam praktiknya ada memang kita jatuh bangun, ada banyak aturan karena situasi ataupun kondisi di mana kita berada, kultur atau kebiasaan di situ yang kemudian mendominasikan laki-laki dan perempuannya sedikit ada di belakang atau di nomor 2 kan. Memang hal seperti itu benar terjadi, tapi kembali lagi itu adalah fakta sosial yang memang perlu untuk dievaluasi, tetapi tidak pernah dibenarkan oleh Alkitab. Justru kalau kita melihatnya dari perspektif iman Kristen, itu tidak benar. Dan ini lagi menunjukkan keistimewaan dari iman Kristen. Jadi teman-teman yang hadir di sini yang non-Kristen, iman Kristen itu salah satu yang menjadikan istimewa karena derajat laki-laki dan perempuan itu sama. Sekalipun dalam realitas sosialnya, itu menjadi fakta sosial yang tidak bisa kita bantah, ada hal seperti itu. Tapi ingat, Alkitab tidak pernah memberikan hal itu. Jadi kepada Irena Handono, rekan-rekan yang mualaf yang lain yang sering sekali berbicara serampangan tentang iman Kristen, dengar ini baik-baik nih. Dengar, iman Kristen itu istimewa. Nggak boleh poligami, apalagi di surga. Di surga tuh nggak ada pesta-pesta gitu-gituan tuh. Di surga tuh nggak ada. Di surga itu hidup, damai, tentram, nggak ada pasang-pasangan, pasang B, pasang C. Apalagi 72 bidadari nggak ada kalau di surga Kristen ya. Jadi kepada teman-teman semua, inilah keistimewaan dan kita bersyukur menjadi Kristen. Thank you banget juga untuk Kak Glory ini. Jadi usianya 22 tahun sudah excited untuk sharing firman, sudah belajar. Nanti next time kita akan bicara-bicara lebih banyak lagi. Nah ini pertanyaan selanjutnya Kak Glory. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kan akhir-akhirnya juga ada generasi Kristen yang sebenarnya bukan topik baru ya, tapi sekalipun bukan topik baru, tapi dari waktu ke waktu selalu saja kejadian mengenai memilih pacar yang tidak seagama. Nah ini gimana menurut Glory sebagai aktivis remaja pemuda Kristen? Oke. Karena aku adalah aktivis pemuda Kristen dan yang aku ajarkan tentunya nggak boleh gitu. Sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan, pasangan yang seimbang, dan kita tahulah itu kan. Ya itu yang aku ajarkan. Walaupun banyak orang-orang mungkin di kalangan Kristen sendiri yang membenarkan, nggak apa-apa dong. Itu kan sebagai cara untuk penginjilan gitu kan. Ada juga. Nah, aku sama sekali nggak membenarkan, sekalipun mereka mungkin di kalangan Kristen sendiri ada yang berpendapat seperti itu, ya itu menjadi urusan mereka, tetapi yang sejauh ini aku tekankan kepada anak-anak youthku adalah bagaimana mereka memilih pasangan yang seiman. Oke, silakan Kak Glory. Itu aja deh kayaknya yang bisa aku. Tadi suara Kak Glory terputus, bisa diulang nggak bagian terakhirnya? Tadi terputus. Oh ya, jadi yang sejauh ini aku tekankan kepada anak-anak youthku di sini adalah bagaimana mereka memilih pasangan yang seiman. Karena itu udah jadi titik loh, maksudnya udah mutlak gitu. Ya memang kejadian nyatanya banyak sih yang dimana mereka pacaran beda iman lalu kemudian pasangannya mau menjadi pengikut Kristus juga kan. Ya puji Tuhan kalau begitu. Tapi sejauh ini yang aku ajarkan adalah bagaimana mereka memilih pasangan yang memang seiman gitu. Oke.
Betul ya. Memang sih beberapa alasan nih yang disampaikan oleh anak-anak muda Kristen tuh, nanti aku bawa dia ke Tuhan, kenal Tuhan. Tapi ujung-ujungnya bukan di follow up, malah follow me kan. Jadi kebalik jadinya. Nah, karena itu kepada teman-teman yang Kristen yang muda-muda, saya memang paham ya, di usia kalian saya pernah berada pada posisi itu, ya memang begitulah namanya juga darah anak muda ya. Tapi kan hal seperti itu tidak bisa jadi alasan untuk kita membenarkan apa yang kita lakukan, sekalipun kondisinya demikian. Karena yang menjadi standar dari kehidupan kekristenan adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan, dan itu jelas tertera di dalam Alkitab. Ada satu bagian dalam kitab Ulangan kalau tidak salah ya, mengenai aturan kamu kepada bangsa Israel untuk tidak mengambil pasangan di luar dari komunitasnya, supaya nanti orang-orang ini justru tidak terpengaruh dengan berbagai macam pengajaran yang lain. Saya sudah pernah bahas, tapi saya tidak ingat di ayat berapa itu, tapi ada teman-teman, kalian bisa mencarinya. Dan Kak Glory ini kan, posisinya kakak ini kan aktivis remaja pemuda Kristen ya. Saya juga lihat kegiatan kakak tuh ini aktif di seminar, kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang lain, luar biasa ya. Sudah 2 tahun sudah banyak kegiatan dalam konteks kerohanian, dan itu luar biasa sekali. Itu pertanyaan tadi. Sekarang pertanyaan selanjutnya nih, kita udah 41 menit ya sebentar. Pertanyaan selanjutnya adalah, kan akhir-akhir ini kita diperhadapkan dengan situasi, apalagi dengan masa-masa corona seperti ini ya. Kemudian banyak kegiatan peribadatan dilakukan melalui secara online, dan kemudian puji Tuhan, di mana ada kesulitan pasti ada solusi ya. Dulu kan orang-orang tuh kalau misalnya lakukan sesuatu lebih seringnya kan tatap muka, sekarang sudah bisa dilakukan melalui online, secara online kan sudah bisa. Bahkan sekarang banyak kan kegiatan peribadatan live streaming dan segala macam yang bisa ngumpul seperti ini. Nah, sebagai aktivis remaja pemuda Kristen dalam rangka menjadikan generasi Kristen ini bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh gereja, khususnya untuk kalangan anak muda? Mungkin kalau untuk orang tua agak susah ya karena beda generasi, tapi dari posisi sekarang dulu nih, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kita inilah yang merasa punya hati, ataupun para aktivis remaja pemuda Kristen, untuk mempersiapkan generasi Kristen yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, tapi bukan berarti dikendalikan oleh teknologi ya, bukan berarti dikendalikan oleh perkembangan yang ada, tapi bisa menyesuaikan diri, dan melaluinya itu bisa dipakai sebagai sarana untuk mempermuliakan Tuhan. Gimana? Silakan Kak Glory. Oke. Sepertinya jawaban aku masih sama dengan pertanyaan yang tadi sebelumnya, yaitu dengan cara edukasi. Nah, edukasi ini penting banget. Yang berperan itu mentornya loh. Nah, jadi bagaimana kita sebagai mentor, atau aku ya sebagai mentor, bagaimana kita bisa mengedukasi mereka agar anak-anak muda ini bisa menjadi anak muda Kristen yang bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa terjebak di dalamnya gitu. Dengan cara edukasi. Dan edukasi ini harus dilakukan semaksimal mungkin. Apalagi di situasi pandemi, yang biasanya kita interaksi secara langsung, dan sekarang kita cuma bisa interaksi lewat sosial media aja. Banyak anak-anak muda yang aku rasakan sendiri ya di sini, mereka mengeluh karena stres, mulai bosen gitu, karena kegiatan kan nggak bisa bebas kayak waktu sebelum pandemi. Dan di saat seperti inilah peran mentor itu penting. Jadi buat siapapun ya yang saat ini menjadi aktivis youth, kita itu penting banget lah, peranan mentor itu penting banget, di mana kita harus bisa mengedukasi sebaik mungkin agar pemuda Kristen yang kita pimpin atau yang kita ikuti gitu, itu bisa sama-sama maju gitu, sama-sama bisa mengikuti perkembangan zaman, tetapi tetap memperhatikan apa saja yang menjadi aturan-aturan di dalam kekristenan. Itu kan. Oke. Ya, mungkin sebagai tambahan ya, karena ini kan kita ada di gitu. Ya, kita mulailah seperti harus punya akun-akun media sosial yang punya. Betul, itu betul banget. Ya, sudah saatnya memang baik dari itu dengan Instagram maupun Twitter yang biasa dipakai di Indonesia kan setidaknya ada 4 lah. Instagram, Twitter, kemudian YouTube dan Facebook. Dia ada 4 media sosial yang dominan dipakai di Indonesia. Jadi memang untuk generasi-generasi Kristen, kita tidak bisa berharap lagi kepada
orang tua kita yang usianya di atas 40 ataupun 50 ke atas, karena kan beda generasi, ya kan? Jadi mari nih kita gunakan media sosial, dan alangkah baiknya memang ya, untuk saran saja sih ya, saran ini saya sudah mulai terapkan memang. Nanti ini saya akan share juga kepada teman-teman yang lain untuk bisa bergabung. Jadi sudah saatnya kita bentuk satu komunitas Kristen yang lintas generasi, baik dari usia remaja maupun usia yang sudah 20-30 ke atas. Kemudian kita bisa punya media sosial yang berdampak, yang punya pengaruh, sehingga kita bisa mengkomunikasikan iman Kristen ini kepada semua orang, sekalipun orang itu tidak pernah kita ketahui. Tapi kan dengan pergerakan di media sosial ini kan jauh lebih efektif, bahkan jauh lebih cepat kan. Nah, ini yang mesti kita pikirkan sama-sama nih sebagai generasi Kristen, gimana caranya supaya Injil itu bisa dikabarkan kepada siapa saja, tanpa harus kita temui orangnya. Ya, caranya sekarang karena ini era digital ya, di media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan juga yang terakhirnya ada YouTube. Nah, ini yang mesti kita bangun memang. Jadi harus punya media sosial yang akun-akun media sosial yang mumpuni lah untuk mengabarkan Injil. Itu penting banget nih. Saya sedang berusaha untuk membangun ini, tapi butuh waktu, mungkin 1-2 bulan ke depan baru bisa saya share ini. Tapi sebagai gambaran kepada teman-teman, mungkin ada teman-teman di sini yang ikut hadir, mari buat akun media sosial untuk menyampaikan Injil. Gitu. Oke, Kak Glory, ini sudah berlangsung selama 46 menit. Karena nanti teman-teman kita akan ada live sekitar jam 7:30. Ini ada satu isu yang hangat banget dan perlu kita bahas. Nanti saya akan live sekitar 7:30 lagi. Dan Kak Glory, thank you banget sudah sharing firman Tuhan mengenai derajat perempuan dalam iman Kristen. Iya, makasih ya. Yang tentu saja berbasiskan pada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dan sebelum kita tutup, silakan sampaikan closing statement dan juga nanti sekalian doa penutup. Silakan. Oke. Closing statement dari aku. Oh ya, aku mau mengulang lagi aja ya, apa yang tadi aku bisa pelajari dari beberapa kisah perempuan yang aku kembali ceritakan berdasarkan Alkitab. Nah, sebagai perempuan, untuk siapapun kamu yang saat ini selalu berpikir kalau kamu tidak bisa, dan kamu adalah wanita Kristen ya, terlebih khusus, percaya bahwa kita itu adalah ciptaan Tuhan, di mana kita memiliki tugas untuk menjadi representasi dari Tuhan sendiri. Jadi karya Allah itu tentunya bisa dinyatakan kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi untuk perempuan nggak perlu minder, nggak perlu merasa selalu nggak bisa, tapi mulailah percaya diri bahwa Tuhan ada di pihak kita. Itu sih yang bisa aku bagikan. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Oke, silakan doa penutup Kak Glory. Oke, ayo mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur karena pada sore hari ini Tuhan kami telah selesai melakukan live streaming kami. Biarlah apapun yang kami sampaikan pada saat ini Tuhan boleh memberkati siapapun yang mendengar, serta namamu boleh dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan, satu-satunya Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Oke teman-teman, shalom. Terima kasih, Tuhan berkati. Nanti 7:30 ya kita akan ada satu topik yang sangat penting untuk kita bahas. Oke, Thank you. Kak. Oke, Kak Glory jangan dulu keluar ya, nanti saya